Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar cendekia muda? Kembali lagi bersama saya, Hussein. Kali ini kita akan membahas materi fisika, fisika dasar mekanik, yaitu mengenai besaran, satuan, dan angka penting. Baik, kita akan coba belajar bersama. Nah, fisika ya. Besaran, satuan, dan angka penting itu sangat menjadi dasar ya untuk kita belajar fisika. Nah, fisika sendiri itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan benda mati ya. Benda-benda mati, benda-benda di alam, dan juga gejala-gejala, kemudian kejadian-kejadian, serta fenomena-fenomena yang ada di alam. Dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari manusia ya, mulai dari benda padat, cair, hingga gas. Besaran dan satuan itu memiliki perbedaan ya. Apa yang dimaksud dengan besaran dan satuan? Besaran adalah sesuatu yang digunakan untuk mendeskripsikan sebuah objek ya. Diandaikan kita punya sebuah objek, contoh di sini adalah gajah ya. Bagaimana kita mendeskripsikan gajah ini ya? Tentunya akan banyak cara untuk mendeskripsikannya, antara lain ya di sini kulitnya kasar ya, warnanya coklat ya, kemudian gajah besar dan tinggi misalkan ya. Nah, ada beberapa parameter-parameter yang disebutkan tadi ya, seperti yang tadi adalah kulitnya kasar ya, emosinya labil. Itu adalah sebuah contoh besaran yang non fisis ya, atau tidak terukur. Kemudian kita juga bisa mendeskripsikan gajah sebagai sebuah besaran fisis yang terukur ya. Contohnya ya, gajah adalah hewan yang memiliki tinggi setinggi 12,5 meter ya, atau massa sebesar 4 ton, kemudian panjang sepanjang 5 meter. Nah, itu adalah salah satu contoh-contoh ya, contoh-contoh bagaimana kita mendeskripsikan sebuah objek. Nah, jadi sehingga di sini bisa dikatakan bahwa besaran adalah sesuatu yang digunakan ya untuk mendeskripsikan sebuah objek. Baik, nah lantas berdasarkan definisi tadi ya, kita bisa merujuk kepada suatu hal ya. Hal itu adalah bagaimana mendapatkan angka-angka tadi ya, yang gajah tingginya 5 meter misalkan, panjangnya 4,5 meter dan sebagainya. Bagaimana kita mendapatkan angka-angka tadi? Nah, tentunya adalah dengan sebuah metode ya, dengan sebuah tata cara, namanya adalah dengan pengukuran. Nah, kita akan membahas mengenai pengukuran. Nah, tinggi 5 meter, panjang 4 ton ya, panjang 4 meter dan sebagainya. Kita dapat mengetahui nilai-nilai tersebut adalah dengan cara pengukuran ya. Caranya bagaimana, kemudian alat apa saja yang akan digunakan ya, kita akan pelajari di sini. Nah, memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah ilmu pengetahuan itu adalah sebuah eksperimen, bukan apa yang ada di dalam buku. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan, eksperimen adalah pemegang kekuasaan tertinggi, tentunya juga dari pengukuran tadi. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ini beberapa contoh pengukuran ya. Pengukuran dapat dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Kita bisa mengukur tinggi, mengukur panjang, ya, mengukur massa dan sebagainya. Caranya adalah tentunya adalah membandingkan sebuah benda dengan benda yang lain tentunya. Nah, ini contoh-contoh pengukuran ya, pengukuran mata, kemudian pengukuran waktu ya. Kalau zaman dulu pengukuran waktu masih menggunakan jam dinding ya, kemudian jam matahari, jam pasir dan sebagainya. Kemudian
Nah, ini contoh bagaimana menimbang massa sebuah emas ya. Menimbang massa sebuah emas adalah kita bisa membandingkan dengan sebuah objek ya, dengan anak timbangan. Misalkan emas dibandingkan dengan seberat 5 anak timbangan. Itu adalah salah satu contoh pengukuran. Nah, kemudian untuk mengukur panjang tali misalkan di sini ya. Bagaimana cara menentukan panjang tali? Nah, di sini bisa dihitung ya. Panjang bisa diilustrasikan sebagai sebuah jarak ya dari titik kiri ke titik paling kanan pada sebuah tali. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa dengan mengukur benda ya, dengan membandingkan dengan benda lain kita dapat mengetahui besarnya panjang tali. Nah, besaran sendiri ada dua ya. Ada besaran fundamental dan juga besaran yang turunan ya. Apa saja besaran-besaran fundamental? Besaran fundamental adalah besaran yang didefinisikan hanya dengan menggambarkan bagaimana cara mengukurnya ya. Contohnya massa emas sama dengan 5 kali massa anak timbangan, kemudian panjang meja sama dengan 2 kali panjang jengkal ya, sehingga kita bisa tahu ya besaran-besaran itu adalah sebuah besaran pokok. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan besaran turunan ya? Besaran turunan adalah kelanjutan dari besaran pokok ya. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran-besaran pokok tadi, seperti kecepatan, yaitu jarak dibagi waktu ya, dan sebagainya. Itu beberapa contoh dari besaran turunan. Kemudian ada juga yang lain, yaitu misalkan volume ya. Volume itu juga merupakan besaran turunan, di mana volume adalah panjang atau sisi dipangkatkan 3 ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman di sini akan belajar juga mengenai beberapa hal ya. Di sini ada, kalau kita tadi berbicara mengenai besaran ya, kemudian kita akan belajar juga mengenai satuan. Nah, apa yang dimaksud dengan satuan? Satuan adalah nilai ya, atau sesuatu yang untuk mendeskripsikan besarnya nilai besaran tersebut ya. Contohnya ketika kita mengukur massa ya, massa emas sama dengan 5 kali anak timbangan. Nah, anak timbangan itu disebut sebagai satuan. Kemudian panjang 2 jengkal ya. Jengkal itu adalah sebuah satuan ya. Nah, satuan panjang yang lain yang bisa dipakai ya, itu bisa berbagai macam. Misalkan sepanjang sebuah spidol ya, sepanjang 1 jengkal, sepanjang kaki dan sebagainya. Nah, akibatnya apa yang terjadi ketika satuan itu terlalu banyak ya? Apa yang terjadi? Tentunya akan terjadi yang namanya kekacauan. Ya, akan terjadi kekacauan sehingga perlu dibuatnya sebuah ukuran yang standar ya, untuk mengukur besaran. Jadi tidak boleh semua orang berhak menentukan besaran. Ada yang pakai kaki, ada yang pakai spidol, ada yang pakai pensil ataupun apapun itu ya. Tentunya butuh sebuah ukuran yang standar. Nah, bagaimana cara menentukan ukuran yang standar? Ya, ukuran yang standar bisa kita lakukan atau bisa kita cari ya. Di sini ada institut dari Sèvres Prancis ya, yaitu Biro Berat dan juga Ukuran Internasional. Nah, di sini disediakan berbagai macam satuan-satuan standar internasional ya, yang bisa teman-teman jumpai. Nah, contoh ya, ini kita berikan beberapa contoh. Misalkan 1 meter adalah 1/10 juta jarak dari kutub utara ke Khatulistiwa. Wow. Itu adalah ukuran pas dari 1 meter yang itu disimpan di Prancis sana. Kemudian untuk satuan waktu ya, waktu yang diperlukan oleh suatu pendulum ya dengan panjang 1 meter untuk berayun dari satu sisi ke sisi lain, itu dinamakan 1 detik ya. Nah, kemudian banyak sekali satuan-satuan yang lain tentunya ya. Nah, kemudian
selain belajar besaran dan satuan ya, kita juga akan nanti belajar mengenai alat ukur ya tentunya ya. Di sini ada beberapa contoh-contoh besaran-besaran dan satuan yang digunakan dalam standar internasional ya. Contohnya di sini ada massa ya, satuan internasional adalah kilogram. Panjang satuan internasional adalah meter ya. Kemudian waktu satuan SI-nya adalah second ya. Arus listrik ampere, temperatur Kelvin, kemudian jumlah zat mol ya, kemudian intensitas cahaya yaitu kandela. Itu adalah beberapa satuan-satuan internasional yang kita bisa gunakan. Nah, kemudian konversi satuan ya, konversi satuan sangat diperlukan. Kenapa kita perlu konversi satuan? Karena ada beberapa satuan-satuan yang banyak tadi ya, seperti kalau orang barat ada yang pakai feet, ada yang pakai kaki, ada yang pakai mil ya. Sementara SI-nya adalah meter, maka diperlukan konversi ya, biar terjadi sebuah keseragaman di dalam pengukuran ya. Maka dibuatlah konversi, diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, ini konversi dari berbagai macam satuan ya. Ada 1 inci sama dengan 2,54 cm ya. Kemudian 1 mil, 1 kaki ya, 1 pon dan sebagainya, 1 ton. Kemudian untuk satuan daerah juga ada konversinya ya. Bahkan di negara kita terkenal negara yang penuh dengan budaya ya, ternyata satuannya juga banyak ya. Ada satuan bahu, satuan lupit, iring, ya, poron, banyak banget dari semua negara itu ada konversinya semua. Nah, satuan-satuan itu bisa dikonversi sehingga kita mendapatkan nilai yang kita inginkan. Nah, kemudian ada yang dinamakan sebagai faktor pengali dalam satuan internasional atau SI ya. Ada istilah yuta ya, simbolnya Y, ada zeta, Z, hexa, E, peta D, tera T, giga G, mega M, kilo K, dan seterusnya ya. Tentu biasanya yang biasa dipakai di kehidupan sehari-hari itu adalah yang tera ya. Berapa harddisknya? 1 tera. Kalau pakai data biasanya dalam bentuk giga ya, 10 pangkat 9 ya. Nah, kemudian itu ada beberapa simbolnya juga. Ini biasa kita digunakan sebagai nanti biasanya untuk mengukur angka penting. Nah, lalu di dalam sebuah besaran dan satuan ada istilah namanya dimensi. Apa gunanya dimensi? Dimensi adalah untuk mengetahui tingkat satuan dari sebuah benda. Contoh ya, panjang satuannya adalah meter ya, maka dimensinya adalah length atau L. Kemudian massa satuannya adalah kilo, dimensinya adalah M, waktu T ya, dimensinya T ya. Sehingga kalau teman-teman pengen mencari nilai kelajuan ya, itu jarak dibagi waktu tinggal L dibagi dengan T ya. Jadi dimensinya L dibagi dengan T. Nah, ini ada beberapa contoh dimensi-dimensi ya. Tentunya kita akan membuktikan bahwa X sama dengan V0 T plus setengah AT kuadrat itu adalah persamaan yang benar ya. Fungsinya adalah salah satu caranya adalah dengan menyamakan dimensinya. Nah, setelah dihitung ini kita bisa dapat bahwa dimensi dari keduanya sama, yaitu L panjang. Dan itu adalah salah satu dari manfaat dimensi. Nah, ini ada beberapa dimensi-dimensi yang ada ya. Contoh luas itu dimensinya L pangkat 2, ya, volume L pangkat 3, massa jenis M per L pangkat 3, dan seterusnya ya. Dimensi juga merupakan satuan yang materi yang penting juga di dalam besaran satuan dan angka penting. Nah, contoh soal ya, di sini ada soal untuk mencari dimensi sebuah benda ya. Itu bisa dipelajari secara cepat ya, bahwa dengan melihat dimensi sebuah benda, maka kita bisa tahu persamaan itu benar atau tidak.
Nah, contoh ini ya, buktikan bahwa besaran-besaran berikut ini adalah identik. Nah, apa arti identik ya? Besaran yang identik ya, besaran yang identik itu adalah besaran yang memiliki dimensi yang sama ya. Misalkan dimensinya M, dia juga M ya. Kalau L juga L, misalkan M per L pangkat 3, maka satunya juga M per L pangkat 3. Nah, itu dikatakan besaran-besaran yang identik. Nah, kita bisa buktikan bahwa besaran-besaran di sini identik ya. Contoh di sini kita bisa tahu ya. Kita bisa tahu bahwa besaran-besaran ini identik ya. Dengan nilai dimensi adalah ML pangkat 2 T pangkat minus 2. Oke. Nah, kita akan masuk ke alat ukur ya. Salah satunya tadi adalah besaran satuan angka penting alat ukur ya. Di materi fisika ini ada beberapa alat-alat ukur yang bisa kita gunakan. Tadi kita sudah belajar mengenai besaran dan satuan ya. Salah satu untuk mengetahui nilai besaran dan satuan adalah dengan melakukan pengukuran ya terhadap sebuah objek tentunya. Nah, alat ukur yang ada di dalam fisika ada banyak macam ya. Ada nistar, neraca pegas, milimeter sekrup, stopwatch dan sebagainya ya. Kita akan lihat satu persatu dan bagaimana cara mengukurnya. Kita mulai dari yang paling sederhana ya, mistar itu ketelitiannya adalah 0,5 mm. Pasti di sini teman-teman sudah pernah pakai semua ya. Jadi paling gampang itu mistar ya, tinggal diukur panjangnya. Kemudian hasilnya langsung kelihatan ya, sampai dengan ketelitian 0,5 mm. Kemudian yang peralatan alat ukur yang kedua yaitu jangka sorong. Nah, jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur suatu panjang benda yang kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kemudian dia sulit juga untuk diukur. Contohnya misalkan kelereng. Nah, kelereng itu kan bulat. Kemudian kalau kita ukur pakai penggaris sangat susah. Kita bisa ukur pakai jangka sorong dengan cara dijepit ya, biasanya. Nah, ketelitiannya lebih dari penggaris ya, dia lebih detail 0,1 mm. Nah, caranya bagaimana? Ya, di dalam jangka sorong ini contoh ya. Ada sebuah benda yang kita ukur. Setelah kita capit pasti ada garis yang terbentuk lurus seperti ini ya. Ini sebagai sebagai dasar kita, nanti kita akan menghitung. Yang atas adalah skala utama, yang bawah adalah skala Vernier ya, atau skala Noniusnya. Yang kita ukur pertama adalah skala utama ya. Kita bisa lihat yang kita cari dulu nilai yang dekat dengan garis lurus ini ya. Nah, yang paling dekat adalah di sebelah kiri, yaitu dinilai 2,1. Maka kita tulis dulu 2,1 ya. Ini 2,1 cm. Nah, plus tambahannya adalah ketelitiannya ya. Kalau kita lihat mulai dari skala Noniusnya ya. Ini dari angka 0, 1, 2, 3. Jadi berarti dia 0,3 mm atau 0,03 cm. Sehingga kalau dijumlahkan menjadi 2,13 cm ya. Gampang ya. Jadi ini teman-teman caranya sangat simple ya. Kalau teman-teman ingin menghitung benda-benda yang berukuran kecil seperti tadi contohnya lereng ya, kemudian ada benda-benda lain yang kira-kira ketika diukur itu sangat susah ya, harus dijepit, harus meganginnya susah. Itu teman-teman bisa beli jangka sorong kemudian diukur ya. Itu salah satu contoh manfaat dari jangka sorong. Nah, alat selanjutnya adalah
alat selanjutnya kita akan membahas mengenai micrometer scrub ya. Micrometer scrub juga alat yang digunakan untuk mengukur panjang. Ketelitiannya bisa lebih detail lagi ya, 0,01 mm. Nah, bentuknya seperti ini. Seperti sabit ya, sabit itu kecil banget ini ya. Ini untuk benda yang lebih kecil lagi ya. Nah, caranya bagaimana ya? Di dalam micrometer scrub di sini ada seperti putaran ya. Putaran itu kalau di zoom seperti ini ya. Bagaimana cara mengukurnya? Pertama teman-teman bisa lihat dari sisi yang sebelah kiri ya. Di sini teman-teman hitung ya. Di sini angkanya berapa? Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, berarti di sini motongnya di sekitar 8,5 ya di sini ya. Maka kita tulis 8,5. Kemudian ketelitiannya adalah teman-teman bisa hitung dari sini ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pas motong ini adalah 12, angka 12 ya. Sehingga tinggal dihitung 8,5 plus 12 kali 0,01 mm atau ketelitiannya. Sehingga nilainya sama dengan 8,5 mm dikali 0,12 mm menjadi 8,62 mm. Wah, ukurannya sangat kecil sekali ya. Kalau dibandingkan dengan ini tadi 2,13 m masih bisa kita pegang lah ya, 2 cm. Tapi kalau sudah micro seperti ini ya, 8 mm itu sangat kecil ya, sehingga kita perlu alat ukur yang kecil untuk menghitung ini. Nah, kemudian ada neraca timbangan ya, dan kalau di lab kita ada neraca Uhaus ya, ada neraca pegas dan sebagainya. Kemudian ada stopwatch untuk menghitung waktu, ini lebih simpel, angkanya langsung kelihatan. Ada termometer mengukur suhu juga angkanya langsung kelihatan. Ampermeter juga ya, angkanya langsung kelihatan. Nah, itu adalah beberapa alat-alat ukur yang biasa digunakan di bidang fisika ya, bidang fisika. Nah, setelah ini kita akan belajar mengenai notasi angka penting. Nah, apa itu angka penting? Ya, kita simak selanjutnya. Nah, angka penting di sini ya, ketika kita menjelaskan sebuah notasi ilmiah ya, dalam sebuah perhitungan fisika, angka penting itu sangat penting ya untuk menjelaskan sebuah perhitungan. Contoh ya, di sini ada angka-angka ya. Ini ada beberapa aturan ya. Aturan pertama ya, semua angka yang bukan 0 merupakan angka penting. Ya. Jadi kalau ada angka yang bukan 0 itu pasti angka penting. Ya. Contoh 6, dalam sebuah nilai ya, tidak ada angka 0-nya, berarti semuanya adalah angka penting. Contohnya 6,89. Semuanya angka penting ya, sehingga nilai angka pentingnya adalah sebanyak 3 buah. Nomor 2, semua angka 0 yang terletak di antara bukan 0 merupakan angka penting. Jadi kalau ada angka 0, dia terletak di antara 2 buah angka 0 yang seperti 1208, maka 0 itu disebut angka penting. Sehingga 1208 adalah punya 4 angka penting. 2,0067 dia memiliki 5 angka penting ya, karena diapit oleh angka-angka yang bukan 0. Oke, aturan nomor 3. Semua angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 ya. Angka 0 yang terletak di belakang bukan 0 yang terakhir tetapi terletak di depan tanda desimal adalah angka penting. Nah, ini harus ada di depan desimal. Contohnya 70.000, sekian ya. Maka 0-nya adalah angka penting. Aturan nomor 4. Angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir dan di belakang tanda desimal ya adalah angka penting. Contohnya 23,50000 itu ada 7 ya, karena 0-nya ada di belakang angka desimal maka disebut sebagai angka penting. Aturan kelima, angka 0 yang terletak di belakang angka bukan 0 yang terakhir ya, dan juga tidak dengan tanda desimal ya, adalah angka tidak penting. Contohnya 3500 nggak ada komanya, maka 0-nya tidak disebut angka penting. Angka pentingnya hanya 2, 3, dan 5. Terakhir, angka 0 yang terletak di depan angka bukan 0 yang pertama adalah angka tidak penting. Contohnya 0,0 sekian, kemudian 352 ya. Karena terletak di depan angka bukan 0 ya, dia merupakan tidak angka penting 0-nya, sehingga angka pentingnya ada 3, yaitu 352.
Nah, itu beberapa aturan-aturannya yang ada dalam angka penting. Mungkin sekilas membayangkannya susah ya, tapi teman-teman nanti akan lebih paham ketika nanti mencoba mengerjakan soal ya. Tentunya harus banyak latihan biar lebih paham. Oke. Kita akan kembali ke aturan-aturannya ya. Nah, ketika kita sudah paham penulisan angka penting, bagaimana cara menggunakan angka-angka itu ya? Kita coba. Nah, ini beberapa contoh ya perhitungan angka penting. Nah, untuk menyatakan sebuah notasi ilmiah ya, ketika sebuah angka ingin dinyatakan sebagai notasi ilmiah, maka jumlah angka pentingnya harus sama dengan angka aslinya. Contohnya ya, 1300 ya, ini memiliki dua angka memiliki apa? Dua angka penting ya, 1300. Sebentar, berdasarkan aturannya ini ya, dua angka penting. Kalau ada 3500 sekian dua angka penting, maka 1300 juga dua angka penting. Sehingga untuk mengganti ke notasi ilmiah, dia juga harus menggunakan dua angka penting ya, yaitu yang pertama 1,3 kali 10 pangkat 3, yaitu adalah aturan dari notasi ilmiah. Nah, bagaimana operasi angka penting? Bagaimana kita menentukan perhitungan? Ya, ini sangat simpel sekali. Untuk aturan penjumlahan dan pengurangan, hasil operasi hanya boleh memiliki angka desimal sebanyak angka desimal paling kecil yang dimiliki oleh angka-angka yang dijumlahkan atau dikurangkan. Ya, jadi acuannya adalah desimalnya. Contoh, 123 dibagi 5,67. Nah, hasilnya itu pasti macam-macam ya, banyak sekali komanya. Tapi kita buat komanya sesuai dengan koma paling dikit, yaitu tidak ada koma. 123 itu tidak ada koma, sehingga hasilnya adalah 129 ya. Walaupun hasilnya koma, harus dibulatkan menjadi tidak ada koma. 1,002 minus 0,999 ya, hasilnya 0,03. Ini karena dua-duanya adalah 3 koma desimal, maka dibuat hasilnya 3 desimal juga ya, tidak masalah. Nah, kemudian aturan perkalian dan pembagian. Nah, kalau tadi acuannya adalah desimalnya, kalau perkalian dan pembagian, acuannya adalah nilai angka pentingnya. Hasil operasi hanya boleh memiliki angka penting ya sebanyak angka penting yang paling dikit ya. Contohnya 5 kali 5 kali 5 635 itu kan angka penting paling sedikit adalah 2, sehingga hasilnya adalah 35 yang dibulatkan menjadi dua angka penting. Kemudian 13 dibagi 4,5 itu hasilnya juga menggunakan dua angka penting yang dibulatkan menjadi 2, walaupun hasilnya misalkan 3 atau 4 atau 5 angka penting, kita bulatkan menjadi dua angka penting yaitu 2,9 ya. Jadi seperti itu ya untuk mendeskripsikan angka penting. Jadi kuncinya adalah ketika penjumlahan dan perkalian itu acuannya adalah jumlah desimal paling sedikit. Untuk penjumlahan dan pengurangan acuannya adalah desimal paling sedikit. Dengan perkalian dan pembagian acuannya adalah angka penting paling sedikit ya. Mudah ya. Oke, kita akan lebih menguasai materinya ketika sudah latihan soal lebih banyak lagi. Oke. Selanjutnya ini beberapa contoh-contoh soal ya. Berapa dikali berapa, hasilnya angka penting berapa dan sebagainya. Nah, ini contoh ya. Tulis angka berikut dalam notasi ilmiah. Ya, contohnya 0,0 sekian itu ada dua angka penting ya, 36, maka notasi ilmiahnya ada 3,6 kali 10 pangkat 8 ya. Harus dua angka penting juga. Kemudian 0,00004050, angka pentingnya ada 6 ya, 40500, maka kali 10 pangkat 4. Kemudian selanjutnya sama persis. Kemudian menghitung operasi ya mudah sekali. Tinggal dihitung, nanti disesuaikan dengan jumlah desimal paling sedikit atau angka penting paling sedikit. Oke. Itu materi-materi mengenai angka penting ya. Nah, kita ada materi satu
satu lagi ya, yaitu mengenai jenis-jenis pengukuran, teman-teman. Nah, setelah kita tahu mengenai besaran, satuan ya, alat-alat ukur yang dipakai, kita juga harus tahu metode pengukuran ya. Metode pengukuran itu ada 3, pengukuran sekali, pengukuran sedikit, pengukuran sekali, sedikit, dan banyak. Nah, apa perbedaan ketiganya? Kita akan lihat di bahasan kali ini. Nah, yang pertama adalah pengukuran sekali. Ya, apa yang dimaksud dengan pengukuran sekali? Ya. Pengukuran sekali adalah hasil pengukuran yang diukur sekali saja. Nah, ini langsung keluar hasilnya. Rumusnya adalah hasil plus minus setengah kali skala terkecil. Nah, yang kedua, pengukuran sedikit, yaitu kurang dari 10 kali. Caranya adalah pengukuran adalah rata-rata plus minus ditambah dengan rata-rata sesaat. Sesatan rata-rata maksudnya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pengukuran banyak, lebih dari 10. Adalah pengukuran yang nilainya adalah rata-rata plus minus deviasi standar. Nah, kita lebih jelas akan lihat di sini. Pengukuran panjang yang sedikit, yang sekali ya. Kita mengukur pakai mistar. Hasilnya adalah rumusnya adalah nilai plus setengah kali skala ya. Berarti 3,2 plus setengah kali ketelitiannya yaitu 0,1. Berarti 0,05 ditambahkan 3,2 hasilnya 3,2 plus minus 0,05 ya. Ini pengukuran sekali. Pengukuran sedikit adalah rumusnya pengukuran rata-rata plus minus sesatan rata-rata. Nah, ini hasil pertama sampai dengan 5 ya. Ini hasilnya 10, 10,2, 10, 10, 0,8. Nah, ini selisihnya dengan nilai awalnya ya 0, 0,2, 0 ya, 0 dan seterusnya. Jumlahnya ini 50, jumlahnya 0,4. Nah, bagaimana cara mencarinya ya? Kalau ini rata-ratanya adalah 10, ini juga rata-ratanya 0,8. Jadi selisihnya di rata-rata. Kemudian dijumlahkan, maka keluarlah 10 plus minus 0,08 ya. Mudah ya. Kemudian yang terakhir yaitu pengukuran banyak. Nah, pengukuran banyak ini langkahnya sedikit, rumusnya sedikit lebih banyak ya. Pengukuran lebih dari 10 kali yaitu lebih besar sama dengan 10 kali rata-rata deviasi standar. Nah, sehingga digunakan rumus ini ya, yaitu akar sigma X-nya itu sendiri dikurangi rata-rata dikuadratkan dibagi dengan N-1. Nah, contoh di sini ada 10 kali pengukuran berarti N-nya 10. Kemudian di sisi kanan kita hitung delta X-nya ya. Kalau tadi ini 10, ini 0 tentunya, ini 10 menjadi 10,02 adalah 0,2 dikuadratkan 0,04 terus sampai bawah ya. Sehingga jumlahnya dijumlahkan ya, yang x min x per x min dikuadratkan 0,26 jumlahkan, kemudian di dibagi dengan n-1 atau 9, kemudian di rata-rata hasilnya adalah 0,17. Nah, itu dia tadi teman-teman sedikit penjelasan mengenai materi fisika ya, yang tentang besaran pengukuran dan angka penting ya. Jadi ada beberapa materi ya, seperti perbedaan besaran dan satuan, kemudian macam-macam alat ukur, kemudian bagaimana menentukan angka penting, yang terakhir adalah bagaimana cara metode pengukurannya ya, pengukuran sekali, sedikit atau panjang, sedikit atau banyak ya. Tentunya topik-topik ini akan lebih mudah jika teman-teman lebih banyak latihan. Jadi silakan nanti diperbanyak latihannya sehingga pemahamannya akan lebih mudah ya. Ingat bahwa practice makes perfect ya, atau latihan itu akan membuat teman-teman lebih jago di bidang itu. Jadi jangan lupa untuk selalu latihan dan mengerjakan soal. Sekian dari saya, kita jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.